Dari hasil survei yang lalu-lalu juga ternyata tujuan orang mudik itu ada 3 hal yang besar ya. Yang pertama yang memang yang paling besar, lebih dari setengah bagian atau di atas 50% itu menuju ke kampung halaman tuh ke tempat lahir. Halo teman-teman, para pemirsa yang berminat menonton The Strategic. Terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini kita ingin membahas suatu topik bernuansa budaya, bernuansa religius, tetapi juga bernuansa sosial ekonomi. Dan ini diselenggarakan atau dilakukan sebetulnya tidak monopoli Indonesia, tetapi juga masyarakat global lainnya. Tema strategis hari ini adalah membahas, mengupas, dan mencari makna yang lebih dalam lagi dari ritual masyarakat Indonesia tiap tahun yang kita sebut dengan pulang mudik. Pulang mudik. Tapi saya ingin ngasih background sedikit. Saya yakin Anda-Anda yang pernah melanglang buana bahwa kebiasaan mudik atau kegiatan yang sangat strategis mudik ini tidak saja dilakukan oleh Indonesia. Anda pasti mengamati atau mendengar atau mendapatkan info betapa ratusan juta orang Cina RRT dari Tiongkok yang menjelang Imlek dia ke desa-desanya. Ya, artinya Anda tahu penduduk Cina sekitar 1,4 miliar. Jadi kalau 400 juta lalu lalang mudik, suatu kegiatan yang sangat sebetulnya fenomenal sekali. Juga antara orang Eropa dengan Amerika itu menjelang Natal dan hari keagamaan lainnya, orang Amerika pulang ke Eropa, orang Eropa mengunjungi Amerika, dan itu juga hampir ratusan juta penduduk yang berasal dari Eropa lalu lalang dari Australia, dari Amerika, bahkan juga keterkaitan antara Eropa dengan Afrika, karena Afrika itu adalah merupakan daerah eksplorasi orang-orang Eropa. Jadi lalu lalang seperti mendunia atau travel perjalanan mendunia itu sangat fenomenal di berbagai belahan dunia. Khusus untuk Indonesia, saya yakin para penonton atau para pemirsa mengamati dengan baik atau juga melakukan ritual tahunan. Anda pulang ke tempat ayah ibu yang ada di desa, atau juga yang dari desa datang ke kota, familinya yang ada di kota, juga yang Anda yang liburan semesteran bertepatan dengan hari raya keagamaan itu memanfaatkan kesempatan ini. Nah, untuk hari ini kita beruntung mendapat suatu narasumber yang memahami, bahkan melakukan penelitian yang dalam mengenai fenomena mudik itu. Saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Khotib. Beliau adalah Ketua Program Studi Pengembangan Perkotaan di SKSG atau Sekolah Kajian Strategis dan Global, yang akan kita eksplor, akan kita gali mengenai fenomena unik ini. Selamat datang Pak Khotib. Selamat datang, terima kasih Pak Kemara atas undangannya. Baik, seperti tadi sudah disampaikan mengenai pembukaan, topik hari ini adalah membahas mengenai fenomena mudik yang tadi saya sudah bahas sedikit sebagai pembuka. Tapi kita sekarang masuk ke dalam mudiknya Indonesia.
yang saya dengar Pak Otip juga melakukan riset yang cukup dalam, baik secara kultural, religius, dan juga kaitannya dengan budaya mudik yang religius yang juga mempunyai dampak sosial ekonomi. Bisa ceritakan dulu kenapa Anda tertarik mengenai membahas fenomena mudik di dalam kajian Anda, dan kemudian sekarang kita sedang sharing dengan para penonton atau pemirsa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kemara. Jadi sejarahnya saat ini kan masuk ke UI itu kan sebagai peneliti lembaga demografi, dan ternyata di demografi itu kan ada banyak bidang pembidangan lagi ya. Jadi tapi memang secara global sih ada 3 komponen, ada yang membidangi fertilitas atau kelahiran, ada yang membidangi mortalitas atau kematian, dan yang membidangi migrasi atau perpindahan. Oh, oke, migrasi. Nah, kebetulan karena saya juga punya background geografi, jadi saya diarahkan oleh para senior. Waktu itu ada Prof. Ari Senanta, ada Pak Haidi Pasai almarhum, ada Pak Johari almarhum. Ya, saya diminta supaya mendalami proyeksi penduduk, ketenaga kerjaan, dan migrasi dan urbanisasi sebetulnya. Ya. Nah dari situlah saya mulai menekuni penelitian-penelitian tentang migrasi, yang kebetulan juga dalam migrasi ini juga salah satu komponen dalam pembuatan penyusunan proyeksi penduduk Indonesia. Jadi kita dulu di tahun 90-an kita sudah punya proyeksi penduduk tahun 90-an, baik Indonesia maupun subnasional, yaitu provinsi-provinsi. Nah di dalamnya itu ada migrasi yang mempengaruhi dinamika kependudukan gitu. Nah seiring dengan berjalannya waktu, ternyata migrasi itu juga mengalami perubahan sesuai dengan teorinya dari Zielinski. Zielinski kan menyatakan bahwa migrasi itu kan awalnya dari yang bersifat semacam kolonialisme ya. Jadi dari non permanen kemudian berubah menjadi migrasi permanen, dan kemudian berubah lagi menjadi migrasi non permanen. Jadi pada akhirnya nanti dengan meningkatnya teknologi, informasi ya, dan inovasi-inovasi lainnya, jadi migrasi yang tadinya berupa permanent mobility, dia akan berubah bentuk mengambil bentuk menjadi migrasi non permanen atau mobility atau permanent mobility. Nah kemudian dari semua teori-teori yang ada itu, tidak satupun migrasi yang membahas mengenai mudik gitu. Yang ada adalah return migration gitu kan. Nah definisi secara demografis ini berbeda dengan definisi mudik gitu. Nah di dalam return migration adalah atau migrasi kembali ya. Nah definisi dari migrasi kembali adalah yaitu ketika seseorang pada saat pencacahan berbeda tempat tinggalnya, atau terutama provinsinya ya, provinsi tempat tinggalnya pada saat pencacahan itu berbeda dengan provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu, tetapi sama dengan provinsi tempat lahirnya gitu. Jadi di dalam migrasi itu kan ada 3 kategori ya, migrasi recent atau recent migration ya, yaitu ketika seseorang berada pada provinsi pada saat pencacahan berbeda dengan 5 tahun yang lalu, itu recent migration. Kemudian ada lifetime migration ya, migrasi seumur hidup ya, yaitu ketika seseorang pada saat pencacahan berbeda tempat tinggal provinsinya dengan provinsi waktu lahir ya. Nah kemudian total migration ya, atau migrasi total. Nah itu adalah ketika seseorang berbeda tempat lahirnya atau berbeda tempat tinggalnya terakhir ya dengan provinsi pada saat dia pencacahan ya. Jadi kalau total migration ini jangka waktunya memang tidak tentu, yang penting adalah tempat tinggal terakhirnya gitu kan. Nah dari semua itu saya berpikir ini kok mudik kok nggak ada yang membahas gitu ya gitu kan. Yang ada juga dalam bentuk mobilitas yang lain adalah non permanent mobility. Iya. Ya, jadi ada non permanent mobility itu ada yang namanya musiman atau seasonal migration, kemudian ada yang namanya circular migration ya, migrasi sirkuler ya, sirkulasi, dan yang paling dinamis adalah commuting ya, atau ulang alik atau ngelaju gitu kan. Nah lagi-lagi di sini juga padahal fenomena mudik ini kan hampir tiap tahun itu terjadi gitu kan,
bukan hampir tiap tahun, mungkin tiap tahun ya, tiap tahun tuh terjadi, dan bahkan itu mencakup berbagai lapisan masyarakat ya, sudah lintas agama, lintas budaya, ya, lintas umur, lintas jenis kelamin dan lain sebagainya gitu kan. Dan terutama lagi adalah fenomena ini terjadi terutama yaitu adanya pergerakan penduduk yang masif ya, yang istilahnya pulang kampung ya, pulang kampung dari daerah perkotaan ke daerah tempat tinggal mereka ya, di daerah terutama di daerah pedesaan gitu. Dan kebetulan juga di dalam pola mobilitas kita memang terjadi polarisasi arah migrasi ya. Jadi kalau kita lihat secara pulau memang terjadi polarisasi ke Jawa dan Jawa dan internal Jawa ya. Nah, kemudian secara provinsi ya tentunya ke DKI Jakarta dan non DKI Jakarta gitu. Jadi itu tetap menjadi polarisasinya gitu kan. Tetap menjadi kutub utama di dalam pola migrasi atau arah migrasi di Indonesia secara nasional. Nah, karena Jakarta sebagai kutub yang paling utama, maka fenomena pulang kampung ini ketika Lebaran itu terlihat masif sekali gitu kan. Nah, ini yang kemudian hampir tidak teramati gitu ya, hampir tidak teramati oleh para demografer gitu kan, oleh para ahli demografi terutama ya. Tetapi para budayawan dan sebagainya sebetulnya sudah mengamati, cuma memang mereka menjelaskannya dalam perspektif budaya gitu kan. Nah, sebetulnya fenomena pulang kampung ini juga bisa dibahas secara demografi maupun secara ekonomi sebetulnya, karena di situ ada nilai-nilai ekonomi yang bisa, bahkan ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa sebetulnya bisa menjadi memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional gitu, sebetulnya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Dan kemudian di tahun 2012 juga lembaga demografi kebetulan waktu itu saya kebetulan sampai sekarang menjadi peneliti lembaga demografi. Waktu itu diminta untuk melakukan penelitian tentang mudik oleh Pemda DKI Jakarta. Waktu itu oleh Dinas Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, karena memang tiap tahun DKI Jakarta itu kan selalu mengalami ada semacam fenomena pendatang baru. Nah, apakah mampu lembaga demografi mengestimasi jumlah penduduk pendatang baru pasca Lebaran? Nah, tantangan itu kita coba, dan saya waktu itu sebagai tim leadernya, dan alhamdulillah bisa terlaksana gitu. Jadi kita melakukan survei, dan kemudian hasil survei itu kita bisa estimasi berapa yang mudik dari DKI Jakarta ke luar Jakarta ya, terutama ke daerah asal, dan juga berapa yang akan balik kembali dan membawa serta orang lain lagi gitu. Nah, ini juga fenomenanya menarik juga. Ini kan sebetulnya dalam teori migrasi sih ada sebetulnya bahwa ada informasi yang dapat mempengaruhi orang untuk bergerak ke daerah perkotaan gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. Jadi artinya ada kaitannya antara memang ada teori migrasi yang klasik ya, yang biasa, dan juga adanya fenomena mudik yang terjadi di Indonesia ini ya, terutama dari Jakarta ke luar Jakarta gitu. Gitu kira-kira Pak Komara. Baik, terima kasih Pak Otip. Teman-teman sekalian, barusan kita dengar rupanya keilmuan demografi yang melatar belakangi Pak Hotip mendalami terus mengenai di dalam konteks yang lebih besar people mobility, jadi pergerakan masyarakat secara khususnya di dalam konteks migrasi. Tadi saya menyinggung rupanya para demografer pun mengamati selain ada fenomenanya berbau budaya, berbau kekeluargaan, bahkan religiositas, dimulai dengan mengunjungi kampung halaman, apakah untuk nyekar, untuk ke makam orang tua, dan sebagainya. Nah, kalau saya misalnya sebagai pengusaha, ini juga merupakan fenomena tahunan yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama di dalam soal transportasi. Mengingat dulu Indonesia itu dengan berbagai tantangan, transportasi kurang, infrastrukturnya masih kurang lengkap, sehingga tidak saja di dalam suasana yang sebetulnya kita bersukaria,
banyak hal-hal yang tidak kita inginkan dari segi kecelakaan misalnya. Dan yang dari tahun ke tahun teman-teman yang mengurusi sektor transportasi sudah berkontribusi banyak. Sekarang calo-calo tiket udah berkurang. Tentunya ini diharapkan menjadi harga yang normal yang tidak mencekik para pemudik ya gitu. Yang menarik adalah di tengah-tengah arus pulang pergi dari pemudik itu, saya ingin menggali lebih banyak di dalam konteks lokal, ya, terutama ini baik di rural area kita, di daerah pedesaan kita, atau dari lokal-lokal berbagai kampung, berbagai kota yang ada di luar Jakarta. Kalau kita fokuskan Jakarta sebagai pusat ya, nanti sebentar lagi akan pindah ke IKN misalnya. Ini hal-hal apa saja yang perlu dicermati, didalami, dan terus ditingkatkan suasana kenyamanan, keselamatan para pemudik ini, baik oleh para penyedia jasa angkutan, jasa keamanan, dan memanfaatkan juga jasa mungkin wisata lokal yang dapat dimanfaatkan. Bagaimana menurut Pak Hotip melihat ke depan yang lebih mudik yang lebih nyaman, tertata dan selamat? Silakan Pak. Ya baik, makasih Pak Komara. Jadi mudik ini kan fenomenanya dari tahun ke tahun, dan ini selayaknya memang sudah menjadi pembelajaran ya sebetulnya gitu kan. Tapi saya kira memang pemerintah sudah sudah mengantisipasi berbagai kejadian-kejadian yang mungkin pernah terjadi di masa lalu ya. Memang harus diakui perjalanan mudik di masa lalu itu memang masih ya, kalau dulu nyamannya perlu dibenahi terus. Iya, dulu nyamannya bukan karena infrastruktur, tapi karena memang dulu jumlah penduduknya masih sedikit gitu kan. Gitu. Jadi masih nggak terlalu kalau dalam bahasa ekonomi tidak terlalu excess demand gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan kan penduduk makin bertambah, yang bermigrasi ke kota juga makin meningkat ya. Otomatis yang pulang pun juga balik ke kampung pun juga makin meningkat pula ya. Nah, di sini terjadi semacam excess demand. Nah, kalau sudah terjadi excess demand artinya apa ya? Terjadi kegagalan pasar kan begitu. Nah, jadi terjadilah semacam fenomena-fenomena yang tidak kita kehendaki kan. Berumpama yang di tahun berapa tuh yang pernah terjadi yang pada terjadi musibah di jalan tol yang baru itu waktu itu ya, di mana itu sekitar tahun berapa ya, 2000 berapa ya kira-kira itu. Macet 12 jam sampai itu. setengah Gitu kira-kira. hari semalam. Nah, itu kan. Nah, itu bahaya sekali itu. Betul. Nah, tapi kemudian pemerintah memang mengantisipasi di tahun-tahun berikutnya, misalkan dengan cara terjadi flow atau kontraflow ya, terutama pada saat menuju dan balik. Karena yang balik itu biasanya juga tidak lebih berkurangnya juga, tapi tetap aja malah justru kan tadi ada orang yang membawa orang juga yang lain gitu kan, yang dikenal sebagai pendatang baru gitu kan. Nah, ini yang memang harus diantisipasi gitu kan. Jadi itu dari segi infrastruktur. Juga yang kedua, mungkin ada hal yang mungkin perlu dipikirkan juga. Interval masa liburnya mungkin bisa diperpanjang ya, karena kalau interval masa liburnya menyempit, maka otomatis konsentrasi perjalanan itu kan jadi pada satu waktu tertentu saja. Memusat Jam. Gitu kan. Ya. Nah, kalau sudah memusat, excess demand tadi kan terjadi gitu kan. Nah, itu yang kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Walaupun mungkin pemerintah sudah mengantisipasi, tetapi juga kejadian-kejadian terjadinya eksternalitas negatif karena banyaknya orang yang melakukan mudik tersebut, maka seyogyanya memang harus diperlebar interval liburnya sehingga orang bisa memilih, tidak harus terpaku berjalan pada saat hari itu saja gitu kan. Karena memang sebetulnya sih puncak, kalau dari hasil riset yang lalu ya, puncak perjalanan mudik itu memang H-1 sebetulnya. H-1. Nah, itu H-1 itu di zaman-zaman dulu kan memang benar-benar sangat chaotic. Ya, chaotic ya, crowded gitu kan. Nah, kemudian tapi kalau masa liburnya diperpanjang,
mungkin memang betul tidak mengurangi H-1-nya itu, tapi paling tidak orang sudah mengantisipasi kan gitu kan. Karena kenapa mereka harus H-1? Karena mereka harus mengejar pada hari rayanya itu supaya Oh, ketemu kumpul sanak ya family di bersama. apa ya, ada open house di keluarga besar di daerah masing-masing gitu kan. Dan terutama pada hari haknya itu gitu. Jadi mereka mengejar haknya itu. Nah, karena dianggapnya perjalanan dari Jakarta ya ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat, terutama Jawa Barat ya, mungkin orang ya udah bisa bisa H-1 atau bisa malam takbirannya juga gitu kan gitu. Tapi itu biasanya memang yang paling puncaknya gitu kan. Nah gitu. Nah, memang sebaiknya ya kalau diperlebar interval liburannya gitu kan. Nah, itu kan nanti ada orang bisa memilih mungkin H-3, H-2 memang ada seperti itu. Cuma memang tetap aja terjadi kurva yang meningkat. Nah, tapi dengan adanya pelebaran hari libur ini, kurva yang meningkat tajam ini bisa menjadi agak landai sebetulnya gitu. Ya tetap terjadi puncak tapi agak landai dibanding kalau hanya terpusat pada hari libur tertentu saja gitu. Demikian juga kalau di hari baliknya ya, namanya hari balik ya. Ya, maka dibilang ada pemudik ada pebalik gitu kan. Nah, ini di hari baliknya juga. Di hari balik itu biasanya yang puncaknya adalah H-1 juga menjelang besoknya hari kerja biasanya gitu. Itu juga terjadi juga. Nah, itu sebetulnya para pemudik juga harus atau pebalik juga harusnya juga memikirkan supaya jangan terpaku pada H-berapa, karena memang mungkin karena mereka juga berpikir ingin memperpanjang masa liburannya ya, ingin mumpung lagi lebaran nih gitu kan. Mumpung lagi libur gitu. Jadi mereka menikmati leisure time mereka dengan keluarga besar, dengan keluarga inti dan dengan keluarga yang lainnya juga ya, dengan kerabat, sanak family dan lain sebagainya. Nah, di situ dia masih ingin menikmati, tapi sementara hari liburnya sudah mau berakhir gitu kan, karena besok sudah mau kerja. Nah, itu di situ biasanya mereka cenderung hari baliknya itu menjelang H-1 hari kerja besoknya gitu. Padahal harusnya mungkin kalau diperpanjang dia bisa harusnya ya mungkin H-5 lebaran tuh H+5 H lebaran ya. H+5 lebaran tuh sebetulnya juga itu orang sudah agak udah rasa kangen, rasa rindunya tuh sudah mulai menurun sih sebetulnya gitu kan. Itu dia bisa balik lagi ke Jakarta kan gitu. Nah, itu yang memang mesti diantisipasi ya di dalam fenomena yang memang terus-menerus ini terjadi dan selamanya juga akan tetap terjadi meskipun teknologi yang yang sudah kita miliki juga ternyata juga tidak mengurangi perjumpaan secara physically gitu kan. Ya walaupun kita mungkin pakai video call, apalagi pakai Zoom dan lain sebagainya, itu tetap tidak bisa menggantikan perjumpaan yang physically ya. Ya kita aja kuliah aja dengan Zoom juga kan kita di satu sisi kita menikmati, tapi di sisi lain tetap yang namanya perjumpaan physically antara dosen dan mahasiswa itu tetap wajib ada. Nah gitu. Karena kalau tidak ada itu juga rasanya kurang, ya rasanya seperti nggak kuliah gitu kan. Nah sama orang lebaran juga sama rasanya kalau hanya lewat video call, hanya lewat Zoom dan sebagainya, atau hanya lewat WA saja, kalau nggak berjumpa dengan ibu kandung, nggak berjumpa dengan orang tua kandung, nggak berjumpa dengan keluarga istri, keluarga mertua dan sebagainya, tetap aja itu kan. Itu menurut mereka Lebaran itu belum terasa valid ya, atau belum merasakan Lebaran yang sesungguhnya begitu kan. Nah, padahal mereka kan sudah setahun merantau di Jakarta gitu kan. Ya mungkin walaupun ada hari-hari di mana mereka ada semacam sirkulasi, tapi tetap aja mumpung Lebaran liburan dong gitu kan, di daerah asal dong gitu kan. Nah di situ makanya mudik ini akan tetap terus ada dan akan tetap terus membudaya ya. Dan ternyata teknologi pun juga belum dapat menggantikan ya fenomena mudik ini. Baik. Ya. Terima kasih Pak Otip. Para penonton, pemirsa, Anda tadi telah mendengarkan betapa dari konteks yang sebetulnya sangat, boleh dibilang tadinya dikira sangat sederhana, mudik itu tahunan apa. Ternyata aspeknya itu menjadi sangat luas sekali. Selain ini memang bercerita mengenai pergerakan rakyat, penduduk pulang dari tempat dia
konsentrasi kerja dan tahunan karena ada acara-acara keagamaan dia pulang ke kampungnya. Tapi ini mempunyai aspek yang sangat, boleh dikatakan juga banyak aspek-aspek strategis yang bisa dipikirkan lebih dalam oleh para ahli. Misalnya mengenai logistik, kita tahu bahwa produksi berbagai kebutuhan, misalnya untuk yang makanan aja, dan juga dengan produksi barang rumah tangga, lain-lain itu pabrik-pabrik udah buka 2-3 bulan sebelumnya untuk siap-siap pada hari H Lebaran tuh udah tersedia di seluruh pelosok tanah air. Belum lagi tadi aspek angkutan, belum lagi tadi aspek manajemen tiket ya, belum lagi ya ini dia harus biasanya di dalam situasi seperti itu juga orang lelah, orang stres. Mungkin juga berikutnya dari tenaga-tenaga kesehatan atau juga mereka-mereka yang paham bagaimana mengurangi stres pada saat-saat itu. Banyak tukang pijit bermunculan, banyak tentunya untuk relaksasi lainnya ya. Atau juga mungkin bagi para penggemar olahraga yang menyegarkan kembali dari segi pemulihan kesehatan, ini akan mengundang pemikiran positif agar para pemudik nyaman, enjoy, menyenangi, tetapi banyak juga membuka peluang-peluang kepada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya atau kegiatan-kegiatan usaha lainnya, dan menumbuhkan kecintaan akan budaya lokal yang dapat terjaga atau juga ngangenin setiap tahunan. Dari riset itu muncul nggak Pak Hotip? Karena ini muncul juga impact atau imbas dari hari raya itu, kegiatan lokal seperti di Jawa katanya puncaknya tidak saja di hari H Idul Fitrinya, tetapi seminggu setelahnya atau apa itu di Jawa itu Lebaran, nggak tahu saya namanya Lebaran besar atau Lebaran apa, dan itu lebih digandrungi juga oleh masyarakat lokal itu. Bisa cerita mengenai sedikit itu? Atau juga kalau di Betawi saya nggak tahu ya, apakah ada, belum lagi kaitkan dengan makanan-makanan khas. Kalau di Jakarta, sekarang saya besarkan di Jakarta, lontong opor itu harus ada, dan juga itu harus, dan nostalgia ke lontong opor itu ini sekali, melekat sekali. Atau mungkin kalau dalam Imlek ya lontong cap gomehnya misalnya ya, dan lain-lain di tempat-tempat daerah lainnya. Bisa cerita nggak dari aspek kekhasan, apakah itu sifatnya berbau kuliner atau wisata atau nggak tahu apa? Silakan Pak Tip. Ya, jadi betul Pak Komara. Jadi kegiatan mudik ini memang memicu kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya ya, betul. Jadi tadi mulai dari tiketing ya, kemudian juga penyelenggaraan angkutan umum. Iya, betul. Kemudian bahkan ada juga penyelenggaraan mudik bersama. Ya, mudik bersama di dan tiap-tiap kantor, mempererat rasa kebersamaan perusahaan dengan sesama kantor atau gitu kampus atau ya, betul. UI juga mengadakan mudik bersama kan, alumni sponsornya dan lain-lain. Bisnis kan juga dengan sponsor dari lembaga-lembaga yang ada di FEB itu mereka melakukan kegiatan mudik bersama. Mungkin bisa sampai 5 bus gitu untuk ya. para karyawan atau dosen-dosen yang memang punya kampung halaman terutama di sekitaran Jawa ya. Di Jawa itu memang ada kegiatan mudik bersama ya. Juga dari perusahaan-perusahaan kayak perusahaan jamu misalnya begitu juga ada kegiatan mudik bersama. Muncul gitu. Atau apa ya, saya nyebut merek. Nah itu juga menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru ya gitu kan. Juga tadi termasuk tukang pijat ya, kan ada juga di antara mereka yang mudiknya tuh secara individual ya, atau secara pakai keluarga ya.
kan itu kan membutuhkan juga penyegaran ya, butuh istirahat segala macam. Nah tentunya di situ juga aktivitas hotel juga jadi nggak mati sebetulnya. Jadi Ya. aktivitas penginapan di perjalanan di antara dua tujuan itu ya, di antara apa namanya area asal ke arah tujuan gitu kan, itu kan ada perjalanan di situ pasti ada tempat-tempat penginapan ya, tempat-tempat mungkin juga tempat-tempat wisata lainnya gitu kan, atau tempat semacam sekedar beristirahat ya, yang tadi bisa dipijit dan sebagainya gitu. Nah itu juga memang sebetulnya malah menciptakan kegiatan ekonomi baru. Jadi memang di situ terjadi semacam distribusi uang ya dari pusat ya, dari Jakarta, dari kota ke daerah-daerah lain gitu kan ya. Nah kemudian mengenai kekhasan ya, yang saya tahu di Lombok itu ada yang namanya lebaran topat. Itu lebaran itu dia seminggu setelah hari raya itu keluarga semua kumpul di situ, dan di situ pada makan ketupat, jadi lebaran topat gitu kan. Nah ya mungkin di daerah-daerah lain di Jawa mungkin mirip-mirip ya, karena kan Lombok itu juga pengaruh dari Jawa itu juga cukup kental gitu kan. Nah di situ, tapi yang saya tahu memang di situ ada semacam lebaran topat ya. Justru memang ketika orang mengejar H-1 di hari lebaran itu, mereka justru mengejar H+7 gitu kan, jadi seminggu setelah lebaran gitu. Nah itu juga cukup sebetulnya cukup mendistribusikan perjalanan sih sebetulnya ya gitu ya. Tapi tetap aja sih yang namanya orang mengincar lebaran di kampung tetap ada gitu kan, walaupun sepertinya puncak lebaran di Lombok itu tetapnya di H+7 gitu kan, sebagai istilahnya lebaran topat ya. Dan itu mereka menikmati ketupat bersama gitu kan. Kalau di Betawi kan biasanya kalau sudah lebaran ya sudah gitu kan, paling membuka open house biasanya kan masing-masing keluarga saja gitu kan, nggak terlalu menjadi budaya yang khas gitu ya. Ya paling habis lebaran, setelah sholat Id terus keliling-keliling kampung ya. Dulu waktu zaman kita kecil kita keliling kampung itu supaya dapat amplop, dapat duit gitu kan ya, atau kita yang sudah bekerja kita ngasih gitu kan, kita ngasih gitu kan ya. Mungkin di daerah juga sama gitu kan. Nah kemudian setelah itu ada semacam upacara bikin pasang petasan yang panjang gitu, petasan. Tapi sekarang udah dilarang petasan gitu kan, karena sekarang udah nggak ada lagi bunyi-bunyian. Apalagi selama lebaran, selama bulan puasa itu orang pada masang petasan segala macam itu kan sekarang udah dilarang karena mengganggu ya, jadi polusi suara gitu kan. Nah sekarang udah nggak ada lagi gitu. Tapi zaman dulu di Betawi itu selalu habis lebaran tuh ya, setelah keliling kampung itu ya udah kita pasang petasan yang sampai pasang tiang yang bendera itu, petasan itu digantung kan, panjang sekali gitu kan. Nah kayak gitu kira-kira ya. Nah kalau di daerah lain saya kira mungkin pasti banyak, ada lagi yang khas gitu kan ya. Tadi yang saya tahu adalah yang di Lombok tadi ya. Tapi saya kira bagaimana di antar budaya itu ada yang orang tuh mengeluarkan uang gitu kan, memberikan uang gitu kan, secara ya dalam tanda petik secara cuma-cuma gitu kan. Nah di situ lagi terjadi distribusi uang lagi dari kota ke pedesaan gitu kan. Jadi terjadi aliran uang ya. Jadi di samping aliran orang gitu kan. Nah makanya istilah mudik ini bisa menjadi tiga fenomena ya. Ada fenomena lebaran, jadi lebar itu melebarkan hati, gitu kan, itu nama lebaran gitu kan. Lalu ada istilah leburan juga ya. Leburan itu ya melebur dosa-dosa ya. Juga liburan. Nah liburan juga tuh ya sambil berlibur juga sebetulnya gitu kan. Jadi lebaran, leburan sama liburan gitu kan. Nah, saya mohon maaf ya. Mengenai liburan itu jelas konsentrasi penduduk yang ke lokal destinasi itu ya, itu memang memunculkan tempat-tempat objek wisata itu menjadi sangat melimpah ruah. Dan ini sebetulnya memerlukan pemikiran juga baik para pekerja budaya untuk
memperagakan atau katakanlah pakai bahasa lepasnya menjual ide-ide budaya lokalnya dengan lebih serius lagi sehingga para pendatang apalagi kalau dia terasosiasi dengan daerahnya akan menjadi selalu terkenang dan menghidupkan tadi berbagai kegiatan lainnya ya. Dan kalau kita lihat kan di daerah tujuan wisata itu menjadi limpah ruah dan segala macam penjajah muncul ya. Ya. Kalau misalnya ini ditata dengan lebih agak baik lagi, bahkan mungkin kualitas-kualitas barang yang siap dijajakan di hari-hari seperti itu dengan kualitas yang semakin meningkat terus dan ini akan menghidupkan ekonomi lokal di berbagai penjuru tanah air yang kaya dengan khasanah budaya. Oleh karena itu mungkin saya juga ingin menyapa teman-teman para ahli budaya yang tentunya budaya kita yang sangat kaya raya dan budaya lokalnya untuk menggali atau merenung lebih dalam kira-kira hal-hal apa lagi yang kita untuk menyatukan Indonesia yang beraneka ragam itu menjadi satu kesatuan yang sangat indah dan menarik dan menjadi cinta tanah air ya. Termasuk soalnya begini, kalau kembali ke kampung tuh apa kan banyak itu sangat bagus sekali. Tetapi ada orang yang bingung juga pada hari raya itu, terutama yang nggak punya kampung, dia malah jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak tahu apakah mungkin para ahli budaya kita daripada mereka menghabiskan dolarnya, ya liburan lah. Tapi pas giliran hari Lebaran ini dengan menggali budaya lokalnya lebih canggih lagi, mereka lebih menjadi sangat menghargai. Ya. Tidak saja objek-objek wisata, tapi juga penggalian budaya-budaya lokal yang nilainya sangat tinggi. Ya. Sehingga kalau bisa seperti apa istilahnya, pementasan kesenian budaya Bali itu justru mendatangkan turis yang berlimpah. Nah kalau itu dijadikan di berbagai pelosok tanah air menjadi turis kita pada datang, tentunya dengan kesiapan logistik, hotel-hotel, perayaan-perayaan keseniannya dengan lebih baik lagi. Justru kita nggak keluar negeri, justru balik ke kampung-kampung kita dengan lebih ini lagi. Ada komentar mengenai ini Pak, bagaimana kita dengan bekerja sama dengan para ahli budaya di lokal-lokal kita, di desa kita, yang untuk menambah kecintaan tanah air. Silakan Pak, kalau ada. Ya, jadi betul Pak, dari hasil survei yang lalu juga ternyata tujuan orang mudik itu ada 3 hal yang besar ya. Yang pertama yang memang yang paling besar, lebih dari setengah bagian atau di atas 50% itu menuju ke kampung halaman tuh ke tempat lahir. Oh gitu ya. Kemudian ada juga yang mengunjungi orang tua, karena bisa jadi tempat lahir dia dengan orang tua juga bisa berbeda gitu kan. Atau ada juga yang mengunjungi orang tua dari pasangan, gitu kan, ke mertua lah gitu kan. Gitu kan. Kekerabatan mulai muncul, melebar ya. Ya kekerabatan gitu kan. Nah yang terakhir ini Pak, itu ada yang menuju ke daerah-daerah wisata. Oh ya, gitu. Betul. Ke daerah wisata. Jadi memang betul, sebetulnya momentum Lebaran ini sebetulnya itulah jangan-jangan itu puncak jumlah pengunjung tertinggi, jangan-jangan sepanjang tahun, misalkan itu di daerah satu wisata gitu kan. Nah jangan di situ puncak pengunjung yang tertinggi pada hari-hari Lebaran. Nah makanya kalau hari liburnya memang diperpanjang itu kan biasanya jadi dia berkesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat liburan gitu kan. Nah itu yang memang perlu penanganan dari mungkin dinas SKPD terkait ya di daerahnya masing-masing itu ya. Apakah dinas budaya, apakah dinas kesenian gitu kan, ya, yang dapat melihat momentum ini ya, momentum ini supaya bisa ditangani dengan baik ya, sehingga dapat menghasilkan masukan daerah gitu kan. Jadi itu bisa jadi momentum yang bagus gitu. Ya, ini saya kira memang dinas terkait ya, SKPD terkait memang harus
tanggap nih dengan masalah ini ya. Jadi ternyata tujuan Betul. orang mudik itu tidak hanya mengunjungi kampung halaman yang dikatakan sebagai tempat lahir atau tempat orang tua atau tempat mertua, tapi juga mengunjungi ke daerah-daerah wisata gitu. Jadi mumpung saya berada di sana lah kan gitu. Mumpung saya berada ini, udah saya hari kerja masih ada waktu lagi, misalkan seminggu lagi atau berapa hari lagi gitu kan. Ya udah datang aja ke tempat wisata yang selama ini juga banyak dikunjungi orang. Nah disitulah mungkin memang puncaknya tuh kadang ya jadi crowded ya. Ya nggak bedanya dengan kalau di hari Lebaran tuh pengunjung Ragunan, pengunjung Ancol juga kan tuh penuh banget gitu kan. Nah itu juga saya kira di daerah lain juga sama gitu kan. Nah ini yang memang harus ditangkap dengan dengan memberikan pelayanan yang baik ya kepada para pengunjung yang memang sudah sangat crowded itu, sehingga mereka pengunjung yang walaupun dia banyak ya besar jumlahnya gitu kan, tetap merasa nyaman ketika mereka mengunjungi tempat wisata tersebut ya. Nah, ini saya kira memang menjadi perhatian kepada SKPD terkait ya, apakah dinas kebudayaan, dinas kesenian atau apapun namanya gitu kan, secara nomenklatur gitu kan, tapi paling nggak dia menangani masalah ini gitu kan. Nah itu yang memang perlu diantisipasi gitu. Iya, karena pada akhirnya waktu kita kembali ke kampung ingin pada derajat tertentu aman, nyaman dan lain-lain itu seperti kemacetan tertata dengan baik ya. Jangan sampai kemudian seperti mudah-mudahan sih sekarang dengan berbagai infrastruktur yang semakin baik, suasananya semakin menyenangkan ya. Ya. Nah, jangan sampai kemudian yang orang sudah berhari-hari di perjalanan pas sampai kampungnya menjadi berat lagi. Baik Pak Otip, terima kasih atas masukannya dan justru saya setelah mendengarkan ini semua sebetulnya banyak hal-hal yang sangat menarik untuk kita dalami, terutama untuk memperkuat pertama rasa kebersamaan, rasa kita sebagai bangsa Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman, yang kaya dengan khasanah budaya, dan ini membuka peluang selain tentunya yang pertama adalah kecintaan kita terhadap keluarga, handai tolan di kampung-kampung, juga kembali mengingatkan asal budaya lokal kita yang nilainya sangat. Oleh karena itu saya tadi tidak bosan-bosan mengundang teman-teman yang para ahli ilmu budaya merenungkan dan juga menggali dan bahkan untuk memperluas rasa kesatuan dan kecintaan kita terhadap budaya yang kita miliki. Ini baru satu topik lewat mudik dan saya yakin podcast strategis akan memunculkan topik-topik lainnya yang mengundang para ahli yang ada di UI, juga yang khususnya dia ada di SKSG, bertemu ke hal-hal yang sangat menarik lagi. Terima kasih. Ya, mungkin saya ingin menambahkan, silakan. Jadi, karena kita sama-sama kan Pak Komara juga pernah menjadi kapro di kajian pengembangan perkotaan. Ya, kenapa tuh? Nah, mungkin kita juga perlu menghimbau juga kepada mahasiswa kita. Barangkali ada yang minat bikin riset mengenai mudik. Oke. Ini mumpung lagi ini kan menjelang puasa ya, dan sebelum Lebaran ya, untuk mereka yang memang punya minat atau terhadap topik mengenai mudik ini, saya kira ini penting sekali dan terutama kaitan nanti dengan arus baliknya nanti itu juga kenapa mereka mau ikut serta ya hanya gara-gara mendapat informasi dari migran di daerah asalnya kan gitu kan. Nah itu saya kira menjadi peluang yang bagus untuk menjadi topik dalam tesis mahasiswa kajian pengembangan perkotaan gitu. Saya kira amat sangat saya kira nanti kita sangat terbuka ya untuk menjadi semacam pembimbing ataupun jadi penguji dan lain sebagainya ya. Saya kira itu. Makasih Pak Komara. Ya. Pemirsa, demikian acara podcast kita yang telah membahas topik yang sangat fenomenal di Indonesia yaitu mudik. Dan dari obrolan kita tadi, dari bahasan kita tadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang menimbulkan aspek positif dari peristiwa mudik itu. Dan tadi salah satunya adalah pertama memang meningkatkan kecintaan kita akan Indonesia, budaya, dan juga
penggalian budaya-budaya lokal. Ya, diharapkan teman-teman yang dari ilmu budaya misalnya dapat memanfaatkan apa istilahnya event mudik ini ke hal-hal supaya penduduk lokal yang sedang pulang itu stay agak lama karena ini akan meninggalkan kehidupan lokal, kekerabatan yang menjadi tambah apa ya Tambah mengikat ya. tambah mengikat dan lain-lainnya. Baik, itu acara dari kami dalam podcast ini dan sampai ketemu di kesempatan lain dengan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih.